Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadil Rasana, NPM 247820242. Di video kali ini saya akan menjelaskan paket tracer interflame routing challenge. Berbeda dengan praktikum sebelumnya yang bersifat verifikasi atau troubleshooting, pada challenge ini kita dituntut untuk memahami kebutuhan jaringan, kemudian menerjemahkannya ke dalam konfigurasi yang tepat. Pertama-tama, kita harus memahami topologi jaringan. Topologi jaringan yang ada di paket tracer ini. Lalu kita konfigurasi FLAN pada switch. Proses ini dimulai dengan masuk ke mode konfigurasi global, kemudian membuat FLAN sesuai dengan ID yang telah ditentukan. Setiap FLAN diberi nama untuk mempermudah identifikasi dan pengelolaan jaringan. Setelah FLAN dibuat, langkah selanjutnya adalah mengonfigurasi port akses. Setiap port switch yang terhubung ke end device dikonfigurasi sebagai akses port dan dimasukkan ke FLAN yang sesuai. Konfigurasi ini penting agar setiap host berada pada domain broadcast yang benar. Setelah konfigurasi akses port selesai, perhatian diarahkan ke konfigurasi trunk. Port yang menghubungkan switch dengan router atau multi-layer switch harus diatur dalam mode trunk. Trunk ini berfungsi untuk membawa lalu lintas dan beberapa FLAN sekaligus melalui satu link fisik. Pada tahap ini dipastikan bahwa encapsulation yang digunakan sesuai dan FLAN yang diperlukan diizinkan lewat trunk. Selanjutnya, konfigurasi berpindah ke perangkat layer 3. Apabila menggunakan mode router on a stick, maka konfigurasi dilakukan dengan membuat sub-interface pada interface fisik router. Setiap sub-interface dikaitkan dengan satu FLAN yang menggunakan perintah encapsulation.1q. Lalu diberi alamat IP yang berfungsi sebagai default gateway. Jika menggunakan multi-layer, maka konfigurasi dilakukan dengan membuat SFI. Setelah konfigurasi routing selesai, tahap berikutnya adalah konfigurasi alamat IP pada host. Setiap host diberikan alamat IP yang sesuai dengan subnet FLAN-nya, serta default gateway yang mengarah ke alamat IP interface router atau SFI. Setelah seluruh konfigurasi diterapkan, dilakukan pengujian konektivitas jaringan. Pengujian dimulai dengan melakukan ping dari host ke default gateway masing-masing untuk memastikan koneksi lokal telah berjalan. Setelah itu, ping dilakukan antar host yang berada pada FLAN berbeda untuk memastikan interflame routing telah berfungsi dengan baik. Apabila pengujian berhasil, maka challenge ini dapat dinyatakan selesai dengan sukses. Namun, jika masih ada kegagalan komunikasi, maka diperlukan analisis ulang terhadap konfigurasi FLAN, trunk, routing, dan alamat IP host. Melalui praktikum interflame routing challenge ini, peserta tidak hanya menguji kemampuan teknis dalam melakukan konfigurasi, tetapi juga melatih pemahaman konsep jaringan secara menyeluruh, mulai dari layer 2 hingga 3. Praktikum ini mencerminkan kondisi nyata di lapangan, di mana administrator jaringan harus mampu merancang dan mengimplementasikan solusi jaringan secara mandiri. Sebagai penutup, challenge ini menegaskan bahwa keberhasilan interflame routing bergantung pada konsistensi konfigurasi di seluruh perangkat jaringan. Ketelitian, pemahaman konsep, dan kemampuan verifikasi menjadi kunci utama dalam membangun jaringan yang andal dan terstruktur. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.